Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat sistem. Saya sudah membagikan slide-nya, kemudian ada juga contoh soal dan jawaban. Silakan lihat ya, ada bentuknya diktat ya, silakan lihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan dalam sistem linear. Kita akan lihat hari ini materinya mengenai sifat-sifat sistem apa saja yang ada di dalam sistem linear ini. Hari ini kita sudah ada berapa orang ini? Ada 12 orang ya, oke. Ya kita kuliah online jadi nggak pernah tatap muka ya, jadi nggak kenal sama mahasiswanya kadang-kadang. Nggak apa-apa lah, kita akan mulai. Kadang-kadang saya suka memperhatikan hasil absensi, hasil foto ya orangnya yang mana gitu ya, supaya bisa menghafal mahasiswanya. Saya akan sharing dulu slide-nya. Nah, ini judul kuliah kita ya, sifat-sifat sistem. Kita akan lihat di teknik elektro itu banyak sekali sifat-sifat yang mungkin penting ya di dalam ilmu elektro, khususnya di dalam elektronika dan komunikasi data ya, yang tegangan rendah ya, bukan tegangan tinggi. Nah, kita akan lihat sifatnya apa saja. Oke. Sifat yang pertama yang akan saya perkenalkan adalah kausalitas. Kausal ya seperti kata because, kata cause, ya itu berarti sebab akibat ya. Jadi kalau ada suatu sistem linear yang memiliki sifat kausalitas, maka outputnya itu benar-benar disebabkan oleh input. Tahu dari mana bahwa outputnya benar-benar disebabkan oleh input? Berarti kalau tidak ada input, maka tidak ada output. Kalau inputnya stop, maka outputnya juga stop. Kalau inputnya belum ada, berarti outputnya juga belum ada. Tetapi kebalikannya yang non-kausal, kalau inputnya belum ada, outputnya sudah ada. Ini namanya non-kausal. Misalkan kapasitor memiliki namanya efek simpan ya. Sebelum dia semuanya muatannya discharge, sebelum ada input dia sudah memiliki muatan yang tersimpan. Dan juga yang kedua adalah kalau inputnya masih jalan tapi outputnya sudah stop, itu juga tersebut non-kausal. Jadi inputnya masih mengirimkan kepada sistemnya tidak mengeluarkan output lagi, berarti itu non-kausal. Kita akan lihat di sini ilustrasinya, inputnya berupa pulsa kotak. Hasil yang non-kausal di sini outputnya muncul yaitu pada garis yang pertama ya. Berarti dari sisi pemunculan output ini garis putus-putus adalah input digambar ulang supaya terlihat posisi waktunya. Output muncul di bagian sebelah kiri ini sebetulnya kausal karena setelah ada input, output baru muncul. Tetapi titik stopnya ini non-kausal karena input masih berjalan, masih mengirim, outputnya sudah berhenti. Jadi secara keseluruhan, sistem ini disebut dengan non-kausal. Kalau yang gambar kedua, setelah ada input, output baru muncul. Ini biasanya adalah elemen delay. Dan stopnya bersama-sama dengan stopnya input.
Jadi dia secara total disebut dengan kausal ya. Di sistem yang kausalitas berarti benar-benar dipengaruhi oleh input. Input tidak ada, maka dia juga hilang. Nah, yang berbeda dengan ini adalah kapasitor. Jadi kalau kapasitor diisi, kemudian dia inputnya dimatikan, kapasitor masih memiliki muatan yang di-discharge, yang dikeluarkan pelan-pelan secara eksponensial. Jadi kapasitor merupakan elemen yang non-kausal. Apa kegunaannya? Ya supaya keluarannya tidak tiba-tiba serta-merta mati ya, masih memiliki waktu sesaat. Itu adalah sifat dari kapasitor. Sifat yang kedua adalah fidelity. Mungkin sering mengenal kata Wi-Fi atau Wi-Fi. Kalau Amerika menyebutnya adalah Wi-Fi, wireless fidelity. Kalau Inggrisnya British, nyebutnya fidelity, Wi-Fi, sama saja ya. Sinyal yang disebut dengan fidelity ini sinyal yang outputnya tidak terdistorsi. Jadi kalau tidak terdistorsi, dia cuma bisa mengalami penguatan atau delay. Penguatan dilambangkan dengan K, ini K-nya. Delay itu dilambangkan dengan T kurang T0. Parameter T kurang T0 itu berarti delay. Masih ingat ya di kuliah yang minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini contoh jika sistem linear diberikan satu sinyal pulsa kotak. Pulsa kotak ini durasinya adalah 1. Kalau kita tulis 2 RT, ini sebetulnya 2 RT bagi 1. R-nya mengatakan bahwa sinyal ini adalah pulsa kotak, 2-nya amplitudo, T per 1, satunya jarang ditulis, karena kalau di dalam pembagian atau perkalian, angka 1 jarang ditulis. Sama juga angka 0 di dalam penjumlahan dan pengurangan jarang ditulis. Ini berarti pulsa kotak, amplitudonya 2, lebarnya atau durasinya 1. Masuk ke sistem linear, di dalam sistem linear ini ada penguatan 2 kali, sehingga amplitudonya jadi 4, kemudian ada delay sebesar T kurang T0. Nah ini outputnya, walaupun dia terjadi penguatan dan delay, tetapi bentuknya masih sama. Maka ini disebut dengan sifat fidelity. Sistem yang fidelity berarti bisa mengantarkan sampai ke penerima dengan sinyal yang baik tanpa distorsi. Jadi kalau Wi-Fi atau Wi-Fi berarti diterima oleh kita sinyalnya bagus, bisa dibaca, tidak terdistorsi. Ataupun jika terdistorsi kecil, tidak terlalu besar ya efeknya. Nah ini sistem linear, kita menggunakan teori dari superposisi. Kalau di sini 3, berarti keluarannya kita lihat ini pengenalan pola persamaannya. Kalau 2 jadi 4, berarti kalau 3 jadi 6. Kalau di sini RT, di sini RT kurang T0. Nah, kalau di sini 3 RT, ini menjadi 6 RT kurang T0 ya. Seperti ini. Sekali lagi, ini tidak boleh 6-nya masuk ke dalam, karena ini posisi amplitudo, R-nya nama sinyal, T kurang T0 berarti ada elemen delay di dalam sistem. Jadi dalam sistem ini ada penguatan dan delay. Nah, bagaimana kalau masuknya adalah sinyal cosinus? Sinyal cosinus dengan 2 komponen. Yang komponen pertama itu frekuensinya omega 0. Komponen kedua 3 omega 0 dikurangi fasanya 1,7 radian. Ini radiannya mungkin mudah-mudahan sih semua mahasiswa sudah terbiasa menggunakan kalkulator yang radian ya. Jadi setting kalkulatornya ke modus radian kalau ada satuan yang bukan sudut. Jadi kalau tidak degree, ini adalah radian. Nah, bagaimana kita lihat dengan menggunakan superposisi, amplitudo dikalikan 2 dan delay adalah T0. Berarti berapa nih outputnya? Berarti outputnya 2 jadi 4 ya, 3 jadi 6. Nah, bagaimana dengan omega 0 T? Semua T diganti dengan T kurang T0.
berarti persamaannya menjadi seperti ini. 3 omega 0, T kurang T0, oh salah. Saya koreksi dulu ya, ini ada kesalahan sedikit. Saya koreksi dulu, sebentar. Sampai sini silakan lihat dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya mau koreksi hasil keluarannya, ada yang salah. Harusnya T0-nya masih di dalam omega harusnya ya. Yang belum jelas sampai di sini. Lihat ya, salah. Oh ya, jawabannya. Ya, coba kita lihat hasilnya. Betul ya. Jadi tadi saya memperbaiki yang komponen kedua. Ini menjadi 3 omega 0, T kurang T0. Oh, T0-nya salah, harus dihapus yang paling belakang. Silakan lihat dulu, mungkin ada yang belum jelas. Silakan angkat tangan kalau ada yang belum jelas ya. Ini jadi matematikanya kebetulan sistemnya sudah diketahui input output ya. Kalau diketahui input output, kita hanya menggunakan pengenalan pola persamaan. Jadi sekali lagi kalau di engineering itu pengenalan pola persamaan dan pola gambar itu adalah soft skill. Kalau di ilmu lain mungkin komunikasi adalah dan menyampaikan pendapat adalah soft skill. Kalau kita soft skillnya adalah pengenalan pola gambar dan pengenalan pola persamaan. Ini pengenalan pola persamaan tidak ada matematika, sementara ini inilah yang disebut dengan sistem tanpa distorsi. Dengan amplifikasi 2 kali, yaitu K sama dengan 2 dan K-nya tidak sama dengan 0, kemudian ada delay. Sifat sistem yang ketiga itu sebelum ke sana distorsi itu bisa berpengaruh besar atau kecil ya. Biasanya kita mengukur yang namanya integral square error untuk melihat distorsinya besar atau kecil. Jadi sistem yang diuji kita tandemkan atau kita paralelkan dengan sistem ideal, lalu kita lihat errornya, besar tidak errornya. Karena dalam bentuk perjalanan waktu, errornya kita lakukan proses pengintegralan. Jadi error dikuadratkan antara keluaran dari sistem yang diuji dengan sistem yang ideal yang hanya memiliki gain dan delay, itu kita hitung errornya seperti ini. Jadi misalkan yang atas ini adalah yang keluaran ideal, ini adalah keluaran yang aktual. Kita hitung errornya seperti ini. Kita kuadratkan dengan batas pengintegralan minus tak hingga sampai tak hingga. Ini disebut dengan IC. Integral Square Error. Jadi kalau IC-nya kecil ya berarti kita masih bisa membaca sinyalnya tanpa terpengaruh distorsi. Ini gambar yang terdistorsi, ini masih bagus ya, terdistorsinya hanya ripple-ripple pada amplitudo. Pada bagian miringnya tidak ada gangguannya, pada bagian slope ini tidak ada gangguan, untuk kemiringan tidak ada gangguan. Ini masih bagus ya. Yang ketiga itu adalah sifat sistem stabil.
Stabil itu didefinisikan jika inputnya itu memiliki suatu batas akan menghasilkan output yang terbatas juga, atau bounded input, bounded output BIBO. Kebalikannya, sistem yang tidak stabil jika diberikan input yang terbatas akan menghasilkan output yang tak hingga, yang tidak terbatas, terus-terusan membesar ya. Sebagai contoh, ini kalau kita punya inputnya step sebesar 10 UT, jadi yang baru masuk hari ini, UT itu adalah lambang dari sinyal step yang selalu konstan, 10 amplitudonya. Nah, kita lihat kalau yang stabil itu keluarannya dikasih step, ini stepnya digambar ulang supaya bisa terlihat antara input-output. Outputnya terosilasi tapi teredam. Ini namanya osilasi teredam. Damped oscillation ya. Berarti outputnya makin lama makin mengecil. Di sini secara eksponensial makin mengecil. Ini berarti stabil. Yang ini juga stabil. Outputnya mendekati nilai asimptotik dari input. Ini stabil. Yang ini juga stabil. Ini outputnya berosilasi, tetapi tidak makin lama makin membesar. Ada batasnya, ya batas atasnya yang magnitudo positif, batas bawahnya magnitudo negatif. Kalau yang ini tidak stabil karena keluarannya makin lama makin besar, makin besar, makin besar terus. Tidak ada batasnya, ini tidak stabil. Yang ini juga tidak stabil, ini terosilasi terus-terusan membesar. Amplitudonya makin lama makin besar, ini juga tidak stabil. Jadi sifat yang ketiga adalah sistem yang stabil. Outputnya terbatas, tidak membesar seperti dua contoh terakhir ya, ini stabil. Jadi kita mudah membedakan cara ngujinya menggunakan input step. Maka sering sekali input step ini disebut dengan sinyal uji. Jadi sinyal uji itu biasanya input step dan sinyal impuls. Ini digunakan sebagai sinyal uji tentang sistemnya itu seperti apa ya. Nah, yang keempat adalah sistem linear. Kita akan lihat. Di sini kalau masuk 2 UT, maka keluarannya 4 RT. Berarti di sini amplifikasi menjadi 2 kali lipat, sinyal menjadi berubah dari UT menjadi RT, dari step menjadi pusat kotak. Kalau masuknya adalah 3 UT, berarti outputnya menjadi, ini pengenalan pola lagi ya, ini menjadi, kalau 2 jadi 4, maka 3 jadi 6. Kalau UT menjadi RT, berarti keluarannya 6 RT. Kalau masuknya bersama-sama, berarti kalau kita masukkan 5 UT, maka keluarnya 5 menjadi 10 RT. Nah, ini disebut dengan sifat superposisi. Jadi kalau kita punya 2 komponen, kita bisa hitung satu persatu dulu. 2 komponen yang masuk bersama-sama itu sama dengan komponen yang masuk secara terpisah bergiliran ya. Jadi ini disebut dengan superposisi. Lihatnya di sini. Input yang ini masuk ke sistem, hasilnya ini. Input yang ini masuk ke sistem seperti ini. Kalau kita masukkan sekaligus, hasilnya persis dijumlahkan. Superposisi. Apa keuntungannya? Ya keuntungannya kalau kita punya komponen yang panjang, kita bisa masukkan satu komponen yang bentuknya paling dasar, yang lainnya tinggal mengikuti saja. Jadi tinggal mengubah-ubah bentuknya dari satu komponen yang masuk. Di sini kan masuknya 2 UT. Nah, keluarannya pasti 4 RT. Jadi kalau misalkan di sini masuknya 5 UT, ya lihat saja 2 jadi 4, berarti kali 2. UT jadi RT ya, seperti itu, superposisi. Jadi sistem linear adalah sistem yang memiliki sifat superposisi. Nah, sistem yang stasioner itu adalah sistem yang biasanya stasioner tidak berdiri sendiri, tapi bergabung dengan linear stasioner. Sistem yang stasioner itu adalah seperti ini ya.
Kita lihat ya. Jika dia inputnya terdelay, maka outputnya juga akan terdelay. Jadi mengikuti input. Jadi kalau masuk 2 UT menjadi 4 RT, outputnya ini kalau ditanya dari mana 4 RT-nya, ya ini cuma contoh saja ya. Contoh inputnya ini, outputnya ini. Kenapa 4 RT? Ya ini cuma contoh saja. Cuma supaya kita tidak perlu pusing dengan di dalamnya ada apa, ya pokoknya ini sistem linear stasioner. Nah kalau masuknya 4 UT kurang 2, maka outputnya juga 4 RT kurang 2. Nah ini yang disebut dengan stasioner, delay pada input menyambungkan delay pada output. Apa kegunaannya? Kegunaannya kalau kita punya sinyal dengan bentuk deret kan berarti masing-masing terdelay ya. Terdelay sesuai dengan aturannya, maka kita bisa menghitung satu saja ya. Cukup aja menghitung yang pertama, kita bisa mengerjakan komponen-komponen yang lain. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, berarti ada superposisinya. Secara total kita sebut dengan linear stasioner, karena linear ada superposisi, stasioner karena ada delay. Contoh ya, seperti ini. Jadi kalau saya punya satu deret sinyal seperti ini, 2 UT ditambah 2 UT kurang 2, dan seterusnya, selesaikan saja dulu yang bagian 2 UT, nanti yang lainnya akan mengikuti bentuknya. Ini disebut dengan pengenalan pola persamaan. Oke, mungkin kita masuk ke contoh ya. Inputnya 2 cos omega 0 T. Maka outputnya menjadi 4 cos omega 0 T. Berarti di dalamnya ada gain sebesar 2. Gain atau penguatan atau amplifikasi. Jadi parameter sistem linear stasionernya adalah penguatan. Kalau masuk 3 cos 5 omega 0 T, berapa outputnya? Yang bisa jawab berapa outputnya? Kita punya berapa orang di sini? Afra, berapa outputnya Afra? Kita sambil ngecek, kadang-kadang mahasiswa yang daya tangkapnya tidak sama ya. Afra bisa jawab berapa outputnya? Saya lihat. 6 cos 5 omega T, Pak. Iya, betul ya. 5 omega 0 T ya. Jadi di sini tidak ada matematik ya, cuma lihat aja polanya. 2 jadi 4, berarti kalau 3 jadi 6. Cos omega 0 T, berarti kalau jadi 5, cos 5 omega 0 T, ya tetap jadi cos 5 omega 0 T. Gitu ya. Nah, sifat ini kalau kita jumlahkan, jadi kalau kita punya input yang komponennya ada 2, itu kita bisa selesaikan secara terpisah 1/1 ya. Nah ini keuntungannya kalau kita punya deret sinyal yang panjang, wah ini kalau komponennya cuma 2, kalau komponennya sampai 12, gimana menyelesaikannya? Nah secara manual ya, Pra ya, dan teman-teman yang lain, itu kita bisa selesaikan dengan 1/1 gitu. 1/1 tidak ada matematikanya, ya tinggal melihat polanya, amplitudenya jadi berapa. Nah, kalau ada delay juga sama, nanti kalau kita masuk ke delay, sama delaynya ngikutin. Ini superposisi ya, superposisi. Sebentar, kenapa cepat sekali? Nah, ini superposisinya. Kebetulan tidak ada komponen delay ya, kebetulan. Ini sifat linear stasioner, linear berarti sekali lagi saya simpulkan sebagai punya superposisi stasioner untuk kalau inputnya di delay, outputnya ikut terdelay. Tapi yang namanya non-linear itu juga tidak merugikan, sama seperti non-kausal itu justru malah dipakai. Yang namanya non-kausal dari kapasitor. Telinga kita termasuk yang non-linear, jadi kalau komponen frekuensinya bertambah banyak, kita tidak ikut bertambah banyak ya, malah telinga kita mendengarnya lebih enak.
jadi satu musik ya. Yang kita yang non-linear. Kalau kulit manusia itu linear. Bertambahnya panas, kita akan merasa pertambahan panas ya. Panasnya dijumlahkan, kita akan merasa bertambah panas jumlahnya. Kalau linear termasuk yang khusus kalau pada kulit ya. Nah, kalau pada contoh non-linear misalkan termistor. Termistor ini sifatnya non-linear, jadi kalau temperaturnya bertambah, dia tidak berupa garis lurus, tapi dia berupa garis yang melengkung ya, garis yang parabolik. Jadi termistor ini sensitivitasnya tinggi, tetapi dia non-linear. Jadi kalau temperaturnya sangat cepat, perubahannya dia bisa mendeteksi, tetapi alatnya tidak rusak karena tidak langsung ikut-ikutan naik dengan cepat. Jadi kalau temperaturnya cepat berubah, naik dengan drastis, alat tidak rusak ya karena sifatnya non-linear. Hampir semua yang sifatnya non-linear itu melindungi alat yang ada di sebelah bagian output ya. Telinga manusia melindungi kita, jadi kita tidak mendengar suara yang kalau frekuensinya banyak malah pusing telinga kita. Kita malah senang kalau ada satu paduan suara ya. Kalau pada video conference, kalau misalkan terjadi delay atau lag, ini adalah contoh dari non-stasioner, karena lag-nya itu tidak bisa diulang lagi. Lag-nya pada gambar, pada input tidak sama dengan lag-nya pada output, gambarnya tidak bisa terbaca ya, kecuali lag-nya itu pada suara. Jadi antara gambar dan suara terjadi lag atau delay. Itu mungkin suaranya tertinggal dari bentuk bibir, dari percakapan itu tertinggal, tidak masalah. Tapi kalau pada video, kalau terjadi delay ya gambaran jadi rusak, tidak bisa terbaca ya. Jadi non-linear bukan sesuatu yang merugikan, kadang-kadang malah menguntungkan. Di sini saya berikan contoh perbedaan sistem linear dan non-linear, belum saya terjemahkan ya. Mungkin kita baca yang non-linear saja. Pertama, non-linear tidak mematuhi superposisi. Tidak dapat dianalisis menggunakan analisa sinyal standar, tidak bisa ya. Tidak bisa kita analisis komponen per komponen. Kemudian kalau di dalam linear system, di dalam pengaturan yang namanya stabilitas itu tergantung dari akar-akar kestabilan dari persamaan fungsi transfer. Kalau pada non-linear tidak bisa ya. Dia tidak tergantung kepada akar-akar, dan juga non-linear itu fungsi kondisi awalnya tidak nol. Karena kan kalau di linear system itu kalau kita transformasikan ke bentuk Laplace, ke bentuk Z, syaratnya itu harus kondisi awalnya nol, tidak ada efek simpan. Harus kausal. Jadi kalau non-linear itu bisa saja dia sifatnya adalah non-kausal. Karena pada kondisi awal dia sudah memiliki nilai. Dan juga tergantung kepada inputnya. Kemudian kalau pada non-linear itu memperlihatkan suatu keterbatasan pada siklus ya. Jadi siklus dari satu sistem itu pada saat ada keterbatasannya, jadi ada saat diulang itu tidak akan sama ya. Misalkan ada histeresis itu kalau dalam sistem pengukuran adalah pada saat bebannya naik itu tidak sama dengan saat bebannya turun. Jadi bentuk kurva beban naik untuk kalibrasinya tidak sama dengan beban turun. Apa keuntungan kerugiannya? Ya kerugiannya tidak memberikan analisis yang sama. Pada beban turun bisa saja kondisi sistem menjadi sangat ringan, tapi pada saat beban naik itu tertatih-tatih ya. Jadi saat kenaikan bebannya, inputnya kita tambah terus-menerus, itu berat sekali untuk menghasilkan suatu output. Tapi pada saat dia turun, dia mudah sekali, itu sifat non-linear. Kalau linear, antara beban naik dan beban turun tidak ada bedanya, sama saja, berupa garis lurus ya. Kemudian non-linear tidak bisa kita jelaskan dengan Laplace, karena Laplace kan syaratnya harus kausal. Tidak ada
efek simpan atau pada kondisi awal harus 0. Dan percepatan atau kecepatan perubahan pada kondisi awal juga harus 0. Tidak boleh ada sifat non-kausal. Yang non-linear itu biasanya hampir semuanya non-kausal karena itu tidak bisa kita gunakan Laplace atau transformasi Z. Ya. Jadi di sini kita mengapa mata kuliah kita sistem linear ya karena supaya kita mudah menganalisis menggunakan transformasi Laplace dan transformasi Z buat diskrit ya. Jadi kalau non-linear biasanya S2 mempelajari yang non-linear ya, yang berbeda dari yang linear. Contoh, apa kegunaannya kita pakai sistem linear? Misal, kita punya bentuk yang paling dasar itu cos omega 0T, menghasilkan inputnya ini cos omega 0T, menghasilkan output 2 sin omega 0T. Nah, sekarang kita punya input yang panjang, ini berupa deret cosinus. Nah, punya input yang panjang, bagaimana cara menyelesaikannya secara manual? Ya, kalau inputnya panjang. Nah, ini cara menyelesaikannya tinggal menggunakan pengenalan pola persamaan ya. Cos omega 0T itu menjadi 2 sin omega 0T. Berarti kalau 2 cos ini menjadi 4 sin omega 0T. Ya paling gampang kita mengerjakannya pakai tabel supaya jangan ada yang terlewat, kita tabelkan biasanya. Supaya jangan ada yang terlewat ya. 3 cos 2 omega 0T dikurangi 1/4 pi. Nah ini ada sifat dari stasioner, ada delay-nya. Maka keluarannya ini 3 menjadi 6. Cos menjadi sinus, 2 omega 0T-nya tetap, min 1/4 pi-nya tetap. Atau kita lihat hasilnya ya. Nah ini hasilnya. Coba amati. 3 jadi 6, kosinusnya jadi sinus, 2 omega 0T kurang 1/4 pi, ini radian, tetap ya. 4 cos jadi 8 sinus, 6 omega 0T kurang setengah pi, tetap. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan mencari bentuk sederhananya itu cos omega 0T. Jadi kalau bentuknya panjang ya, sampai dengan 4 atau 7 komponen itu sudah bisa mengganggu ketelitian. Paling gampang kalau kita buat dalam bentuk tabel, jadi tidak ada yang terlewatkan ya. Oh, kita punya input berbentuk suatu pulsa kotak. Biasanya pulsa kotak itu suka dipecah menjadi selisih 2 input step. Jadi kita punya pulsa kotak ini dengan pengetahuan yang ada adalah kalau inputnya UT atau sinyal step dengan amplitudo 1 akan menghasilkan output 3 UT. Nah, kalau kita masuknya pulsa kotak, ini kita harus pecah menjadi selisih. Bagaimana cara mecahnya? Mungkin pernah saya ajarkan di pertemuan yang ketiga. Ini kalau yang namanya 2 or T kurang 2, atau ini artinya kan pulsa kotak dengan amplitudo 2, mulainya dari detik yang ke-0, karena hasilnya T kurang 0, 0-nya tidak ditulis, lebarnya 2. Ini sama dengan pulsa kotak ini sama dengan selisih input. Nah, seperti ini. Ini sama dengan 2RT per 2 itu adalah 2 UT dikurangi 2 UT kurang 2. Jadi yang 2 UT ini T yang di atas, T kurang 2 itu adalah T yang di atas dikurangi pembaginya. Nah, seperti ini. Sama ini juga 3 UT kurang 4, ini bagian atasnya, dikurangi 3 UT kurang 4 kurang 2, berarti 3 UT kurang 6. Mengapa dijadikan UT? Ya karena input yang ini yang diketahui adalah informasinya itu kalau masuk UT hasilnya 3 UT. Kita nggak tahu kalau masuknya RT hasilnya apa, yang kita ketahui adalah UT. Jadi kita pecah seperti ini. Nah ini kita selesaikan komponen per komponen, ada 4 komponen ya. Kita selesaikan satu persatu.
Nah, seperti itu. Atau sekali lagi paling mudah pakai tabel. I-nya itu adalah komponen ke-1, kedua, ketiga, keempat. Jadi XI komponen input ke-1, hasilnya komponen output ke-1 ya. Nah, pakai tabel bagusnya tidak ada yang terlewat, jadi ketelitiannya monitoring. Hasilnya tinggal kita jumlahkan saja hasilnya ini ya. Ini merupakan hasil dari outputnya. Silakan lihat sebentar. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, pakai tabel bagus ya. Jadi kalau pakai tabel, kita bisa memonitoring jangan sampai ada bagian yang terlewat. Dan bentuknya juga terlihat kalau ada yang salah. 6UT, 6UT, minus 2UT kurang 2, minus 6UT kurang 2. Ini kita bisa, kalau misalkan salah ketik, kita bisa bandingkan kalau bentuk polanya tidak sama, berarti ada yang salah. 6 ya, T kurang 2, seperti ini. Kalau masuknya 3 jadi 9, minus 3 jadi 9, T kurang 4, T kurang 4, T kurang 6, jadi T kurang 6. Seperti ini. Jadi kalau misalkan salah ketik, misalkan di sini tidak T kurang 4, ya tinggal lihat pasti ada pola yang salah. Nah, pakai tabel mudah untuk mengecek karena bentuknya harus mirip. Nah, keluarannya tinggal jumlahkan. Dari sini jangan disederhanakan lagi, ini sudah stop. Karena nggak bisa 6UT dikurangi 6UT kurang 2, tidak bisa. Ini kan artinya sinyal step pada T sama dengan 0, 6UT kurang 2 ini sinyal step pada T sama dengan 2. Bergeser ke sebelah kanan. Tidak bisa diapakan lagi. Kalau mau jadikan pusat kotak bisa ya. Ini menjadi 6 RT dibagi 2 ya. Ini menjadi 9 RT kurang 4 dibagi 2. Biasa saja. Kembali ke bentuk ini ya, ke bentuk pusat kotak ini bisa. Oke, bagaimana sistem linear stasioner ya. Jadi kalau komponennya panjang berupa deret, yang namanya deret itu sinyalnya harus sama. Kalau bentuk sinyalnya tidak sama namanya bukan deret. Jadi kalau ada sinyal step, komponen yang lainnya sinyalnya pusat kotak, itu bukan deret. Deret itu adalah yang bentuknya memiliki pola, sinyalnya sama, itu adalah deret. Deret sinyal impuls, deret sinyal sinus, deret sinyal step seperti ini, yaitu ada pola yang sama, itu namanya deret. Bisa menanggapi sampai sini ya? Tuh ya. Coba kita coba kalau sekarang adalah eksponensial. Eksponensial itu variabelnya adalah pangkatnya. Jadi pangkatnya itu kita bisa lihat kalau pangkatnya berbeda-beda karena dia berupa variabel, dia pasti punya pola. Inputnya pulsa eksponensial, pangkat yaitu eksponen pangkat minus 2T dikali UT. Ini disebut dengan pulsa eksponensial. Mengapa ada kata pulsa? Ya, karena ada UT-nya. Menghasilkan output 2 eksponensial 2T UT. Berarti ini adalah turunan ya. Ini adalah turunan tapi negatifnya hilang. Berarti ini turunan dengan dikalikan gen minus 1 ya. Karena menghilangkan negatif. Bisa saja yang namanya gen negatif itu adalah inverting ya. Inverting, mengganti polaritas. Jadi kalau kita lihat sistemnya itu adalah suatu gen sama dengan minus 2 dan diferensiator ya. Atau kita sebut saja ini diferensiator dengan gen sama dengan minus 2 ya. Sistemnya adalah diferensiator, dari mana tahu adanya diferensiator? Kita lihat dari tabel di minggu lalu kalau eksponen minus 2T menjadi apa? Diturunkan menjadi minus 2 T. Karena di sininya positif, berarti gennya minus 1 ya. Atau disebut dengan inverting, mengubah polaritas. Nah, bagaimana kalau inputnya
pangkat minus 3T. Ya, kita lihat saja di sini bentuknya. Bentuknya di sini ya. Jadi kalau 2 tetap menjadi 2 ya, tetap menjadi 2. Ya. Ini kalau berdasarkan linear stasioner ya, kalau untuk eksponensial bentuknya adalah keluarannya ini. Seperti ini ya. 2 jadi 4. Minus 3T ini menjadi minus 3T ya. Ini kalau secara linear stasioner. Tapi kalau kita berasumsi di dalamnya adalah diferensiator, berarti ini harusnya menjadi bukan 4, tapi minus jadi 3 ya. Mengapa 3 ya? Karena kalau kita berasumsi di dalamnya adalah diferensiator. Tapi kita abaikan dulu di dalamnya, kita tidak tahu apakah diferensiator atau bukan, hanya mengenali pola saja. Jadi kalau 2 jadi 4. Minus 3 tetap minus 3 ya. Minus, ikutin saja. Lebih gampang kalau pakai tabel. Seperti ini, tinggal jumlahkannya. Jadi kalau inputnya begini, outputnya seperti ini, inputnya begini, seperti ini. Tapi kalau kita berasumsi di dalamnya adalah diferensiator, ini bukan 4. Tapi jadi 3. Mengapa jadi 3? Karena turunan dari minus 3T itu adalah minus 3 dikali pangkat minus 3T. Jadi di sini 3 ya. Ya, karena sekarang kita tidak tahu bahwa di dalamnya ada diferensiator, pokoknya ini hasilnya hanya seperti ini. Seperti bisa saja ini di dalamnya adalah hanya berupa gen yang nilainya adalah 2 ya. Sistem ini hanya berupa gen, berarti hasilnya adalah 4 ya. Karena kita nggak tahu di dalamnya diferensiator atau bukan, anggaplah ini sebuah gen, sistemnya hanya pengali 2 ya. Jadi amplitudenya menjadi 2 kalinya. Seperti itu ya. Yang kita lihat di sini amplitudenya menjadi 2 kalinya, bentuk sistem sama, sinyalnya sama, minus 1 jadi minus 2, ini pengalinya 2, bentuk dari sinyalnya sama. Kita jumlahkan ya. Seperti itu. Jadi kita nggak tahu dalamnya, pokoknya outputnya seperti itu, berarti kita ngikuti pola dari input-output. Kecuali kalau kita sudah tahu di dalamnya adalah diferensiator. Kebetulan kita di sini nggak tahu. Coba sekarang kalau kita punya cosinus ini adalah deret cosinus, atau sering disebut dengan bentuk deret harmonik. Mengapa harmonik? Ya karena masing-masing komponennya itu kelipatan dari omega 0. Bagaimana dengan yang pertama? Ya, yang pertama ini adalah komponen DC, frekuensinya 0. Jadi kalau frekuensi 0 kita sebut dengan komponen DC atau dari current arus arah ya. Ini berarti frekuensi 0, ini frekuensi omega 0, frekuensi 2 omega 0, 3 omega 0-nya tidak ada, 4-nya juga tidak ada, langsung loncat ke 7 omega 0. Yang diketahui adalah kalau masuk bentuk cos omega T yang paling terkecil, keluarnya 2 cos omega 0T, berarti kita cuma menggalikan amplitudo dengan 2 kali. Berarti outputnya ini tinggal kali saja, ini jadi 4, ini jadi 4 cos omega 0T kurang 30 derajat, ini jadi 6 cos, ini jadi 10 cos. Lihat di sini ya, dari sini ke sini itu hanya mengkalikan amplitudo 2 kali saja, bentuk dari sinyalnya tidak berubah. Sudah sampai sini? Kita tuliskan ya, jawabannya. Nah, jadi seperti ini. I di sini bukan menandakan komponen, tapi di sini merupakan kelipatan dari frekuensi. Kalau yang tadi kan I-nya merupakan komponen pertama, kedua, ketiga. Kalau ini menyatakan frekuensi. Jadi frekuensi DC itu adalah kelipatannya 0 kali omega 0 T. Ya, seperti ini ya, coba lihat. Jadi hanya amplitudo dikalikan 2, bentuk sistemnya atau bentuk sinyalnya sama.
Jadi totalnya ya tinggal jumlahkan komponen yang ini, kita jumlahkan totalnya. Jika masuk sistemnya dijumlahkan, maka outputnya juga dijumlahkan. Itu yang namanya sifat superposisi. Oke, lihat dulu 2 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada matematikanya hanya apa? Mengenali pola ya. Kan kosinus kalau angka satunya nggak ditulis di sini kan. Di perkalian ini merupakan satu kosinus, sebetulnya harusnya 1, tapi 1 tidak pernah ditulis. 1 jadi 2, ya berarti kalau 2 menjadi 4, 3 jadi 6, 5 jadi 10 betulnya. Sinyal tetap tidak ada perubahan. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Jelas tidak? Nah, sistem Lorentz-Union ini berguna kalau kita menyelesaikan deret yang sangat kompleks. Kita lihat contohnya ya. Nah, kita mencari output. Jika dimasukkan step, maka untuk di sini sistemnya diketahui. Kalau yang tadi kan tidak diketahui sistemnya, pokoknya tahu input output. Kalau di sini kita mencari dulu berapa outputnya. Masuk step, kepala dari diferensiator dengan parameter KD sama dengan 3. Step, kalau lihat dari tabel yang minggu lalu, itu jadi impuls. 3, 2, step, delta T. Masuk ke delay, ya tinggal mengganti saja UT menjadi UT kurang delaynya, yaitu 4. Oke, lihat dulu di sini. Ini adalah proses dari sistem yang dimodelkan paralel. Nah, ini masih cukup mudah. Bagaimana kalau masuknya deret yang stepnya panjang? Nah, seperti ini. Lumayan panjang nih. 3 ini ya. 3 komponen. 2 UT, ya ini harus pakai tabel supaya jangan salah tulis ya. Bagaimana YT-nya? Jadi ada komponen 2 UT, ada komponen minus 2 UT kurang 3, ada komponen positif 3 UT kurang 6. Nah, untuk menyelesaikan ini ya tinggal pakai tabel sebetulnya ya, lebih mudah. Nah, ini hasilnya. Kalau tidak pakai tabel seperti ini ya. Sengaja dibuat 3 baris supaya kita ngeceknya gampang. Jadi yang baris pertama komponen 1, jadi output akibat komponen 1, baris kedua akibat komponen 2, baris 3 akibat komponen 3. Sengaja dibuat 3 baris supaya ngeceknya ini komponen 1, komponen 2, komponen 3. Kalau nggak mau seperti ini, kembali ke bentuk tabel. Pakai tabel ya. Ya jangan sampai, ini semua masalah ketelitian, jangan sampai tidak teliti. Silakan amati. 2 UT kurang 3, ini tetap sama. Menjadi 6 delta T kurang 3. Yang ini ditambah dengan UT kurang 4. Berarti UT kurang 4 kurang 3. UT kurang 7 ya. Ini paling bagus pakai tabel. Jadi kalau udah biasa ya sudah pakai baris, tetapi setiap baris menjadikan satu komponen. Bersama. Kita tidak tahu sistemnya, harus hitung dulu output pertama. Kemudian dari output pertama kita hitung untuk yang deret. Jadi kita hitung untuk elemen terkecil. Kemudian untuk deretnya pengenalan pola persamaan lagi. Dari integral dengan gen sama dengan 3, keluarannya 3 UT. Fungsi step dan fungsi impuls tidak bisa dikompresi. Jadi kalau dikompresi hasilnya dirinya sendiri, tidak ada pengaruh kompresi. Seperti ini. Nah, sekarang masuknya berupa apa nih? Nah, berupa deret yang dilambangkan dengan sumasi atau sigma. Jadi deret sumasi, nah kita uraikan dulu deret sumasinya. Dengan nilai indeks
N sama dengan 2 sampai dengan N sama dengan 4. Itu ada 3 komponennya. Masukkan N-nya, ini menjadi 2, impuls T kurang 4. Sampai dengan ke indeks kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini hasilnya. Ini kita uraikan jadi 2 delta T kurang, ini kalikan 2 jadi 4. 3 delta dikurangi T kurang 6. Ini 6 adalah dari T dikurangi 2 ya, dikurangi 3 ya. Dikurangi 2 kali 3 sama dengan 6. Paling gampang sekali lagi pakai tabel. Jadi lihatnya kalau di tabel, kalau ada pola yang salah kelihatan. 2, 3, 4, T semua, minus 4, minus 6, minus 8. Ini kalau ada tabel lebih gampang. Menerjemahkannya pun outputnya ya tinggal buat tabel kedua ya di sini. Ini kita bisa mencari secara keseluruhan. Tinggal jumlahkan saja. Ini secara keseluruhan. Jadi ini hasilnya kalau kita jumlahkan, ini kita pindah ke bagian bawah ya. 6UT kurang 8 terus sampai dengan terakhir ini adalah kita pindahkan dari tabel ke jawaban. Bentuk ini bentuk terakhir, jadi jangan lagi disederhanakan, sudah cukup sampai sini cukup lah. Sampai sini. Kecuali ada juga yang jago, ini ditransformasikan jadi bentuk sumasi deret. Jadi suatu deret lagi boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang mahir ya kembalikan lagi ke bentuk deret. Jadi inputnya deret, keluaran juga deret. Dari mana taunya deret? Ya sinyalnya sama semua, yaitu impuls. Kemudian ada sumasi yang diformulasikan bentuknya sama. Ini disebut dengan sinyal deret ya. Adakah sinyal yang bukan deret? Ada. Sinyal yang amplitudonya nggak bisa dihitung, aneh-aneh. Dan sinyal yang klasifikasi tidak simpel atau tidak sama. Di sini impuls semua berarti ini deret. Tapi kalau ada satu yang bukan impuls, ya itu berarti bukan suatu deret. Oke. Ini ada contoh. Silahkan kerjakan sendiri. Jawabannya sudah ada di diktat. Jadi jangan lihat jawabannya dulu. Kerjakan dulu, nanti lihat benar nggak dengan di diktat. Supaya kita bisa lebih percaya diri ya. Kita lihat inputnya bentuknya 2RT. Kemudian yang satu melewati T diferensial atau integrator di soal nomor 2. Kemudian nilai eta-nya sama dengan 2. Tahu ya apa itu yang disebut dengan eta. Yang B-nya integrator dengan kompresi ya. Jadi akan kita lihat bagaimana hasilnya setelah kemudian di delay. Apakah sama? Kalau tidak sama berarti ada model pengacuan yang salah ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, saya sambil cek. Ada yang menanyakan sampai di sini. Semua sudah jelas sampai sini? Yang inilah yang disebut linear stasioner. Jadi kalau di sistem linear, kita pakai sifat sistem linear stasioner. Yang hasilnya adalah tidak ada komponen-komponen yang menghasilkan nilai-nilai yang tak hingga. Oke, kalau tidak ada, kuliah hari ini sampai di sini. Kalau tidak ada, sebentar saya, oke, sampai di sini kuliahnya. Silakan coba-coba yang tadi buat latihan ya. Kemudian hasil jawabannya dibandingkan. Kalau tidak ada, kita on cam. Saya mau capture untuk bukti perkuliahan hari ini. Sebentar, saya perbesar dulu. Oke, saya tunggu sebentar sampai semuanya muncul kameranya.
Oke ya. Oh, itu wajahnya Afra kelihatannya. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang pernah datang ke kampus menyapa, saya tidak hafal karena kita kuliah online. Oke, saya hitung lihat ke layar monitor. 1, 2, 3. Oke. Baik, kuliahnya sampai hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga semua sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama, silakan meninggalkan ruangan.